Saya jadi teringat pada waktu masih baru bertobat, baru menerima Kristus, ya ibadahnya sore hari waktu itu hari Minggu, dan dalam ibadah kaum muda senang sekali gitu ya, senang sekali. Minggu, ya kalau sudah Minggu kok terus nggak datang Minggu, ada perasaan kepingin minggu lagi gitu ya. Minggu yang menyenangkan gitu, ibadah kaum muda, ya ibadah kaum muda. Terus dan saya tidak sebatas itu. Awal-awal ikut Tuhan ada semangat gitu ya, ada semangat diajari oleh Bapak pendeta saya untuk memberitakan Injil, ya memberitakan Injil. Jadi tetangga saya kan masih polos banget ya, artinya dari bukan Kristen menjadi Kristen, sesuatu yang baru. Ya apa saja yang disampaikan oleh Bapak pendeta saya, turut itu aja, turut. Ya untuk menginjil, membawa jiwa-jiwa. Nah saya ngajak di tetangga saya itu, saya ajak ke sekolah minggu. Senang pokoknya. Terus kemudian pada waktu itu saya sedang kuliah, diajari oleh Bapak pendeta saya untuk membawa jiwa. Nah apa yang kok bisa? Nah saya ngajari anak-anak itu matematika, bahasa Inggris. Walaupun bahasa Inggrisnya bisa membawa anak-anak itu bisa menjadi percaya, didekati saja. Nah saya sampaikan adalah ada kerinduan, ada semangat ya untuk melakukan apa yang diberitakan Tuhan. Nah dalam kesempatan ini saya sebenarnya mau mengajak kalian punya potensi yang besar ya, punya kemampuan atau masa-masanya kalian itu sangat produktif ya dalam pelayanan ya. Pernahkah kalian berpikir kalian senang dengan anak-anak ya, anak-anak sekolah minggu, pernah nggak berpikir? Atau sebatas kalian berpikir yang penting ke gereja, yang penting ikut di sekolah minggu ya, mimpin pujian di sekolah minggu, terus atau jadi guru sekolah minggu. Nah waktu saya masih muda itu didorong sama Bapak pendeta saya karena masih polos dan lugu, dan isinya ada semangat dan ada kepingin berbuat sesuatu untuk melayani Tuhan ya. Pagi sekolah minggu, siang sedikit sekolah minggu, pagi-pagi harus sekolah minggu, terus siang sedikit kebaktian umum, terus sore kebaktian pemuda. Rasanya kalau membosankan, tapi tidak, sebaliknya rasanya itu senang gitu ya. Karena apa? Karena ada dorongan dari dalam, ada semangat untuk melayani Tuhan ya. Saya katakan kalian itu punya potensi yang besar ya, kalian produktif, punya pikiran yang cemerlang, punya kemampuan ya. Contoh tadi ya, kalau kita sudah ini mau merubah ikon yang kecil-kecil itu senang ya Jessica. Terus kalau saya kan sudah tua ini, susah ya saya besar untuk mengubah menjadi besar gitu ya. Gimana caranya? Ya, kalian dengan mudah untuk mengerjakan itu. Ya, untuk mengerjakan itu. Ya, toh? Dan sekali lagi kalian itu punya potensi, punya kemampuan, masa-masanya produktif. Nah, apa yang kita buat untuk menyenangkan hati Tuhan? Ya, kata lain, Tuhan itu memberkati dengan katakan karunia. Tuhan berikan karunia. Nah, karuniamu untuk apa? Ya, jangan karuniamu untuk dirinya sendiri, tapi bagikan untuk melayani Tuhan. Ya, waktu sepanjang waktu 1 minggu itu ada 7 hari tampil
Ya tadi sudah beberapa di Amerika sudah mulai berani tampil ujian, terus ada yang sihir, itu bagus sekali. Nah, adakah kalian cinta ke anak-anak? Ya, cinta ke anak-anak. Rupanya di sekolah minggu itu kurang gurunya, padahal pemuda remajanya juga banyak saya lihat. Ya, mengajar, saya percaya banyak yang punya karunia untuk bercerita, untuk mengajar. Ya toh? Terus anak-anak bukan hanya mengajar saja, bukan hanya memimpin ujian, ada yang rindu untuk jemputi anak-anak. Misalnya saja, ya, satu orang menjemput satu saja, ya, katakanlah Ibu Risma, ya, Ibu Risma itu punya anak, tadi sekolah minggu enggak kan? Karena enggak ada yang jemput. Misalnya saya rindu menjemput anaknya Bu Risma itu siapa? Adik-adiknya itu ada 2 yang perlu dijemput. Nah, kok dekati, kok ajari firman, misalnya dituliskan ayat-ayat, senang banget. Ya. Nah, saya ingat pada waktu itu juga senang banget untuk melayani. Saya sampai ngelesi matematika, ngelesi bahasa Inggris, dan akhirnya anak-anak itu senang dengan kita, ya, dengan kita. Nah, nama Tuhan dipermuliakan. Terus akhirnya memenangkan kakaknya, memenangkan orang tuanya yang tadinya lama tidak ke gereja, karena anaknya itu dilesi, diajari, akhirnya ikut ke gereja. Mungkin Yesus atau ingat, paling bayang-bayang karena waktu itu kecil keluarganya keluarganya tahu keluarga sampai nabinya, sampai neneknya, emaknya ikut Tuhan. Ya, dari anaknya yang ikut dari anaknya yang dilesi bahasa Inggris. Padahal kemampuannya saya juga masih belajar, tapi karena rindu untuk mengambil bagian pelayanan Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau mengetuk kalian, ya, kalian punya potensi yang besar, katakan potensi yang besar, punya talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Jangan puas, ya, tapi coba kita akan explore, kita akan gali, ya, potensi kita. Nah, setelah itu nanti mengenai teori mengajar, tanya sama Kevin, seorang guru, beliau sarjana pendidikan, untuk teori mengajar ahlinya, ya, untuk menyampaikan pelajaran ke anak-anak, bagaimana mendekati anak-anak, bagaimana mempersiapkan materi pelajaran, ya. Ayo kita melayani Tuhan. Ya. Kemudian saya perhatikan ada keluarganya Om Teguh, ya. Om Teguh itu ada adiknya, terus kemudian ada siapa itu? Ada Samuel, ada kakaknya Samuel, siapa? Mandy. Nah, tidak ibadah kan? Nah, siapa di antara kalian? Siapa? Nah, itu didekati, yang mulai cinta jiwa. Ya. Jadi buka ujian dia, terus kemudian melayani yang lainnya, coba sekarang mengambil bagian di sekolah minggu. Ya, awalnya menemani aja kakak-kakaknya yang mengajar, atau Ibu Yuli atau Mama sama Abigail yang mengajar, kalian sudah di situ memperhatikan anak. Nah, lebih dari itu, perhatikan. Oh, anaknya Ibu Risma kok nggak datang? Nah, siapa yang bergerak untuk menjemputnya? Ya, cinta kalian terhadap Tuhan lewat sekolah minggu. Teman-temannya siapa? Temannya kakak Nathan, coba dideketi, dirangkul, diakrabin, supaya di pemuda kita
pemuda remaja kita juga bertambah-tambah. Bagaimana caranya untuk mereka bisa bergabung, kita deketi. Hal apa atau kesulitan apa atau halangan apa atau kendala apa yang menyebabkan mereka belum bisa bergabung. Nanti dicari solusinya supaya mereka bisa menjadi bagian dalam kepemudaan dan juga remaja. Dan demikian juga sekolah minggu.